Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nike Widya Kusumasti SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, serta teman-teman sekalian, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Angela Mericita Maribowo dengan NIM 24020202147, dan pada kesempatan kali ini saya bersama rekan-rekan saya kelompok 1 akan memaparkan materi mengenai kesantunan berbahasa. Perkenankanlah saya juga untuk memperkenalkan teman-teman saya yang turut serta dalam presentasi ini. 1. Denis Akbar. 2. Aulia Yasmin. 3. Laili Nur Rahmawati. 4. Muhammad Faidil Ahnaf Zaki. 5. Zahra Aisy. 6. Emri Faul Muharram. 7. Retno Ayu Lestari. Dan yang ke-8 saya sendiri. Harapannya, materi yang kami sajikan dapat memberikan wawasan dan manfaat untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai presentasi ini. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai pengertian kesantunan sendiri. Nah, kesantunan ini tuh apa sih? Kesantunan itu merupakan kehalusan dan baik antara akal budi bahasanya dan tingkah lakunya. Kesantunan juga dapat diartikan sebagai cara berbahasa dengan tujuan untuk mendekatkan jarak sosial antara para penutur dengan tujuan untuk mendekatkan jarak sosial antara para penuturnya. Nah, konsep kesantunan ini berkaitan dengan dua hal yang penting, yaitu pada bahasa dan perilaku seseorang. Kesantunan di dalam aspek bahasa dapat dilihat pada pilihan kata, nada, intonasi, dan struktur pada kalimatnya. Pada tingkah laku sendiri ini, kesantunan dapat dilihat pada ekspresi, sikap, dan gerak-gerik tubuh lainnya. Egoisme dan keinginan untuk menonjolkan diri sendiri itu harus dihindari dalam kesantunan. Sesungguhnya untuk menghormati orang lain itu merupakan suatu bentuk penghormatan dari diri sendiri. Kesantunan merupakan norma atau aturan perilaku yang ditetapkan atau dapat disepakati secara bersama-sama di suatu masyarakat tertentu yang dapat dipengaruhi oleh tata cara, adat, ataupun kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Kesantunan ini dapat dipengaruhi oleh adanya konteks serta peran yang terlibat dalam komunikasi itu sendiri. Nah, konteks ini berkaitan dengan tempat, waktu, atau suasana yang melatar belakangi terjadinya komunikasi tersebut. Peran yang berkaitan dengan usia, kedudukan, atau status sosial dari penutur dan mitra selama berlangsungnya proses komunikasi. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai pengertian kesantunan berbahasa sendiri. Nah, kesantunan berbahasa ini dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku dalam menggunakan bahasa dengan rasa penuh hormat dan sopan santun, serta kita dapat menghindari penggunaan kata-kata atau kalimat yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Dalam konteks komunikasi sendiri ini, kesantunan berbahasa seringkali dihubungkan dengan kemampuan untuk menerima dan menyampaikan pesan dengan cara yang tidak menyinggung dan tidak merendahkan orang lain atau merendahkan martabat lawan bicara. Selain itu, kesantunan berbahasa juga mencakup penggunaan kata-kata yang tepat dan tidak kasar, penggunaan intonasi yang bagus, serta kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan lawan berbicara. Nah, kesantunan berbahasa juga terkait erat dengan norma-norma sosial dan budaya yang berlaku di dalam suatu masyarakat. Kemudian di sini saya akan membahas mengenai pentingnya kesantunan berbahasa sendiri. Kesantunan berbahasa ini merupakan aspek yang sangat penting dalam komunikasi karena hal ini sendiri dapat mempengaruhi kualitas dari sebuah interaksi. Ketika seseorang mampu berbicara dengan santun dan menghormati lawan bicaranya, hal ini menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kepercayaan, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima oleh lawan bicara dengan baik. Kesantunan berbahasa juga dapat membantu untuk menghindari konflik dan salah paham dalam komunikasi. Dengan berbicara secara santun, kita dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahpahaman atau konflik. Nah, dalam konteks yang profesional, kemampuan untuk berbicara dengan santun juga dapat mencerminkan profesionalisme seseorang dan dapat mempengaruhi citra diri seseorang. Nah, bagaimana sih cara kita menerapkan kesantunan berbahasa ini sendiri? Untuk dapat menerapkan kesantunan berbahasa dalam komunikasi sehari-hari yang baik, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama ini kita perlu memperhatikan pemilihan kata-kata yang digunakan. Kita harus menghindari kata-kata yang kasar atau kata-kata yang dapat menyinggung perasaan orang lain.
Sebisa mungkin kita harus menggunakan kata-kata yang santun dan penuh dengan hormat. Yang kedua, kita harus memperhatikan intonasi dan volume saat kita sedang berbicara. Hindari penggunaan intonasi yang terlalu tajam atau suara yang terlalu keras, terutama saat berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan konteks formal. Yang ketiga, kita juga harus memperhatikan juga bahasa tubuh atau ekspresi wajah kita. Nah, ekspresi wajah kita sendiri ini kita harus ramah dan sikap tubuh yang terbuka dapat menciptakan suasana komunikasi yang lebih nyaman dan menyenangkan, namun tetap menghormati lawan bicara. Nah, dalam konteks tertentu seperti dalam situasi formal atau profesional, kita juga harus memperhatikan gaya bahasa dan format berbicara yang digunakan. Nah, misalnya ini saat kita berbicara di depan umum atau dalam sebuah presentasi, kita perlu menggunakan bahasa yang lebih formal daripada bahasa yang kita gunakan dalam sehari-hari. Nah, kesantunan berbahasa ini terkait dengan kemampuan untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan menghargai pendapat lawan bicara. Ketika berbicara dengan seseorang, itu penting untuk kita memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara, supaya kita dapat menghargai pendapatnya dan tidak memotong pembicaraan orang lain. Hal ini merupakan bagian dari kesantunan berbahasa yang perlu diterapkan dalam interaksi sehari-hari. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Laili Nur Rahmawati dengan NIM 24020040091. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah hakikat kesantunan. Menurut French, menjelaskan bahwa kesantunan tidak hanya diartikan sebagai cara-cara berperilaku santun, tetapi juga berkaitan dengan terbentuknya suatu peradaban sebagai keterkaitan antar seperangkat nilai yang dimaknai secara kolektif oleh masyarakat sehingga membentuk kebudayaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesantunan tidak hanya berkaitan dengan aspek personal, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai sosial budaya yang disepakati oleh suatu masyarakat sehingga terbentuk suatu masyarakat yang beradab. Kesantunan dapat diartikan sebagai istilah umum dan sebagai konsep ilmiah. Sebagai istilah umum, kesantunan dapat dijelaskan sebagai kualitas bersikap santun yang mengacu pada memiliki atau menunjukkan karakter atau pertimbangan yang baik bagi orang lain. Secara historis, kesantunan memiliki sejarah yang panjang karena telah ada sejak abad ke-16. Kesantunan berkaitan erat dengan istilah civility, courtesy, dan good manner yang merujuk pada berbagai hubungan asosiatif dengan civil society dan civilization atau peradaban. Dan berikutnya, yang kedua ada kajian tentang kesantunan berbahasa. Kajian kesantunan berbahasa menurut teori kesantunan oleh Leach. Teori kesantunan oleh Leach memunculkan maksim-maksim yang berhubungan dengan prinsip kesantunan sebagai berikut. A. Maksim kearifan. Maksim kearifan berisi tentang 1. Membuat kerugian orang lain sekecil mungkin, dan 2. Membuat keuntungan orang lain sebesar mungkin. Jadi, makna dari maksim kearifan ini adalah bagaimana bahasa kita dapat membuat orang lain lebih untung daripada membuat orang lain rugi. Yang kedua, B. Maksim kedermawanan. Poin pertama, membuat keuntungan diri sendiri sekecil mungkin, dan yang kedua, membuat kerugian diri sendiri sebesar mungkin. Makna maksim kedermawanan ini seperti namanya dermawan, di mana bahasa kita lebih menguntungkan orang lain dan kita lebih memilih merugikan diri sendiri daripada merugikan orang lain. C. Maksim pujian. Yang pertama, mengecam orang lain sedikit mungkin, dan yang kedua, memuji orang lain sebesar mungkin. Kita harus banyak memuji orang lain daripada mengecam orang lain atau berkata buruk terhadap orang lain. Yang D. Maksim kerendah hatian. Yang pertama ada memuji diri sendiri sesedikit mungkin, dan yang kedua mengecam diri sendiri sebesar mungkin. Dengan kita mengecam diri sendiri sebesar mungkin, kita akan menjadi
pribadi yang rendah hati dan tidak sombong. Kemudian maksim kesepakatan. Yang pertama, mengusahakan agar ketidaksepakatan antara diri sendiri dan orang lain terjadi sesedikit mungkin. Dan yang kedua, mengusahakan agar kesepakatan antar diri sendiri dan orang lain terjadi sebesar mungkin. Makna dari maksim kesepakatan ini adalah bagaimana kita berbahasa dengan orang lain agar kita mencapai sepakat. Dan yang terakhir F, maksim simpati. Yang pertama, mengurangi rasa antipati antar diri sendiri Yang pertama ada mengurangi rasa antipati antar diri sendiri dan orang lain sekecil mungkin. Dan yang kedua, meningkatkan rasa simpati sebanyak-banyaknya. Mana dari maksim ini adalah kita harus banyak-banyak bersimpati terhadap orang lain. Berikutnya ada wujud verbal dan nonverbal kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah wujud verbal kesantunan berbahasa. Bentuk verbal dari kesantunan berbahasa adalah sebagai berikut. A. Penanda kesantunan yang menunjukkan perilaku kooperatif, misalnya penggunaan kata silakan. Agar kita lebih santun dalam berbahasa, sebaiknya menggunakan kata silakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, seperti menyilahkan orang lain untuk mendapatkan gilirannya duluan. Dan yang B, penanda kesantunan yang menunjukkan perilaku menghargai, misalnya penggunaan kata atau ungkapan seperti terima kasih. Kata terima kasih adalah salah satu wujud dari kesantunan berbahasa. Dan yang ketiga C, penanda kesantunan yang menunjukkan rendah hati atau merendahkan diri, misalnya penggunaan ungkapan seperti maaf. Dan D, penanda kesantunan yang menunjukkan penghindaran konfrontasi atau ketegangan, misalnya penggunaan kalimat seperti jika tidak keberatan. Misalnya kita ingin meminta tolong kepada orang lain, namun kita tidak ingin membuat orang lain tersinggung, kita bisa menggunakan kata jika tidak keberatan. Seperti contoh, jika tidak keberatan bisa ambilkan HP saya, seperti itu. E, penanda kesantunan yang menunjukkan perhatian terhadap lawan bicara, misalnya penggunaan sapaan atau bentuk hormat seperti bapak, ibu, saudara atau saudari, atau kata sapaan lainnya seperti kak atau mas. Berikutnya adalah wujud nonverbal kesantunan berbahasa. Dalam kesantunan berbahasa tidak hanya diungkapkan melalui perkataan saja, namun juga dari karakter ataupun fisik kita. Yang pertama adalah postur tubuh. Bagaimana postur tubuh kita saat berbicara kepada orang lain atau melakukan bahasa, itu sangat terlihat bagaimana kita menggunakan kesantunan berbahasa dalam postur tubuh. Misalnya kita berbicara dalam keadaan formal, kita harus bisa dalam keadaan tegap. Dan yang kedua, gestur. Bagaimana gestur kita dalam bercakap atau berpidato atau melakukan ceramah. Yang ketiga C, ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah juga sangat diperlukan dalam kesantunan berbahasa. Kita tidak mungkin berbicara dengan orang lain dengan ekspresi marah. Itu sangatlah tidak sopan atau tidak santun. Yang keempat adalah D, kontak mata. Saat kita berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita menatap mata lawan bicara kita atau melakukan kontak mata. Apabila kita tidak melakukan kontak mata, kita tidak terlihat seperti serius menanggapi obrolan dengan lawan bicara kita. Sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Yasmin dengan NIM 24020200186. Di sini saya akan menjelaskan kesantunan berbahasa dalam berbagai bidang. Yang pertama yaitu dalam bidang digital. Kesantunan berbahasa dalam bidang digital tentunya sangat penting. Saat kita menggunakan media sosial, kita harus menggunakan kata yang baik, kalimat dan kata yang santun, tidak berkata kasar, dan tidak mengirim komentar yang menyinggung perasaan orang. Dan kita harus mengetahui penulisan tata bahasa yang benar, hindari singkatan yang membingungkan orang yang membacanya. Kesantunan berbahasa juga tercermin dari ungkapan salam pembuka, salam penutup, dan ungkapan terima kasih dengan hormat. Yang kedua yaitu dalam bidang pendidikan. Kesantunan berbahasa dalam bidang pendidikan tentunya sangat penting untuk membentuk kemampuan komunikasi siswa. Guru dapat memberikan contoh dan pentingnya kesantunan dalam berbahasa dalam komunikasi sehari-hari. Guru dapat mengajarkan entah lewat pelajaran bahasa Indonesia maupun yang lainnya, sehingga siswa dapat menerapkan dalam interaksi sehari-hari mereka. Yang ketiga yaitu dalam lingkup kerja. Kesantunan berbahasa tentunya sangat penting dalam lingkup kerja, karena biasanya dalam lingkup kerja kita kan menjalin kerjasama dengan mitra bisnis yang Samsung. Tentunya kita harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan memiliki kesantunan berbahasa agar dalam menjalin kerjasamanya bisa terjalin rasa harmonis dan profesional. Selanjutnya yaitu kaidah kesantunan berbahasa. Menurut dari laman Wikipedia yang saya baca, menurut Robin Lakoff 1973, ia menyarankan 3 kaidah dalam kesantunan. Yang pertama yaitu formalisasi, yang artinya hindari angkuh atau Yang pertama yaitu formalisasi, yang artinya hindari terdengar memaksa atau angkuh. Yang kedua, ketidaktegasan, yang artinya berikan lawan bicara kita untuk menentukan sikap. Yang ketiga yaitu kesamaan atau kesekawanan, yang artinya melakukan lawan bicara kita seolah-olah kita setara. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip kesantunan. Menurut dari jurnal Untirta yang saya baca, menurut Leach 1983 membagi prinsip kesantunan menjadi 6 maksim. Yang pertama yaitu maksim kebijaksanaan, yang artinya kurangi kerugian bagi orang lain, tambahi keuntungan untuk mereka. Yang kedua, maksim kedermawanan, yaitu artinya kurangi keuntungan diri sendiri, tambahi pengorbanan. Yang ketiga, maksim penghargaan, yang artinya kurangi cacian, tambahi pujian. Yang keempat, maksim kerendahan hati, yang artinya kurangi pujian untuk diri sendiri, tambahi cacian. Yang kelima yaitu maksim pemufakatan, yang artinya kurangi ketidaksesuaian, tingkatkan persesuaian. Yang terakhir yaitu yang keenam, maksim simpati, yang artinya kurangi antipati, perbesar simpati. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan tujuan komunikatif dapat tercapai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aishi dari Pendidikan Bahasa Inggris S1 dengan NIM 24020400102. Di sini saya akan menjelaskan faedah-faedah yang bisa kita dapatkan dalam kesantunan berbahasa. Tapi sebelum itu, pernahkah Anda merasa tidak nyaman atau tersinggung dengan cara seseorang berbicara? Atau sebaliknya, pernahkah Anda merasa sangat dihargai, dihormati karena cara seseorang berkomunikasi dengan Anda? Kita semua tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun,
Tahukah kalian bahwa kesantunan dalam berbahasa memiliki manfaat yang lebih besar daripada sekedar sopan santun? Ya, ibaratnya seperti ini. Bayangkan kesantunan berbahasa seperti pelumas dalam mesin komunikasi. Tanpa pelumas, mesin akan bergesekan dan menimbulkan suara bising dan akhirnya rusak. Begitu pula dengan komunikasi kita. Tanpa kesantunan, kata-kata dapat melukai, merusak hubungan, dan bisa saja menghambat pemahaman seseorang. Hari ini, saya akan membahas bagaimana pelumas kesantunan ini dapat membantu komunikasi kita dan menjadikan komunikasi kita berjalan lebih baik dan efektif. Baik, kira-kira apa saja manfaat dari kesantunan berbahasa? Yang pertama ada membangun dan memelihara hubungan baik. Di sini, kita dapat menciptakan suasana yang positif. Kesantunan berbahasa menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan dalam berinteraksi. Ketika kita menggunakan bahasa yang sopan dan juga santun, penuh dengan perhatian, orang lain akan merasa dihargai dan dihormati. Suasana positif ini mendorong orang untuk lebih terbuka dan mau bekerja sama, dan juga mau membangun hubungan baik. Lalu, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan. Berbahasa dengan sopan santun menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain. Hal ini membangun kepercayaan dan memperkuat ikatan individu. Ketika kita berbicara dengan santun, orang lain merasa bahwa kita dapat dipercaya dan bahkan kita peduli terhadap perasaan mereka. Kepercayaan ini merupakan fondasi penting dalam membangun suatu hubungan yang kuat. Lalu bahasa yang sopan juga dapat mencegah yang namanya konflik. Dalam mencegah konflik, kesantunan berbahasa membantu menghindari kesalahpahaman dan juga perselisihan. Dengan berbahasa yang santun, kita bisa menyampaikan pesan yang jelas. Tanpa menyinggung perasaan orang lain, kesantunan membantu kita mengelola perbedaan pendapat dan mencegah eskalasi konflik. Kesantunan dalam berbahasa juga dapat mempererat hubungan sosial. Dalam konteks sosial, prinsip kesantunan dalam berbicara membantu individu berinteraksi dengan kelompok sosial yang berbeda. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dapat menambah dan memperluas jaringan sosial dan memperkaya pengalaman berkomunikasi. Lalu, yang kedua, kita dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Dengan begini, pesan yang ingin kita sampaikan akan tersampaikan dengan jelas. Kesantunan berbahasa membantu kita menyampaikan pesan dengan cara yang sopan dan mudah dipahami. Ketika kita berbicara dengan santun, kita cenderung lebih memperhatikan pilihan kata dan struktur kalimat, sehingga pesan yang kita sampaikan bisa menjadi lebih jelas dan efektif. Dalam poin ini juga, menciptakan komunikasi yang efektif tujuannya adalah membuat suasana berinteraksi yang menyenangkan, tidak mengancam, dan efektif. Dengan kata lain, kesantunan berbahasa lebih mengedepankan nilai sosial dan menghormati perasaan orang lain. Di sini juga kita dapat membangun reputasi yang positif. Orang yang berbahasa santun cenderung lebih dihargai dan dihormati. Hal ini dapat membuka peluang dalam kehidupan pribadi dan profesional. Reputasi yang baik sebagai komunikator yang santun dapat membantu kita membangun jaringan yang lebih luas, mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang. Lalu yang ketiga, ada yang namanya meningkatkan kualitas diri. Karena berbahasa juga dapat mengembangkan kecerdasan emosional. Kesantunan berbahasa melibatkan kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi sendiri dan juga orang lain. Hal ini berkontribusi pada pengembangan kecerdasan emosional. Ketika kita berlatih berbahasa santun, kita belajar untuk lebih peka terhadap perasaan orang lain dan untuk mengelola emosi kita sendiri dengan lebih baik. Hal ini dapat meningkatkan empati. Berbahasa santun membutuhkan kemampuan untuk berempati dan memahami perspektif orang lain. Hal ini membantu kita menjadi lebih peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kesantunan berbahasa membantu kita mengembangkan empati karena kita perlu mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum berbicara. Lalu, hal ini juga dapat mencerminkan kepribadian yang baik. Kesantunan berbahasa adalah cerminan dari kepribadian yang baik dan beretika. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah orang yang beradab dan bertanggung jawab. Penanaman kesantunan berbahasa juga sangat berpengaruh secara positif terhadap kematangan emosi seseorang.
Lalu yang keempat, dapat menciptakan lingkungan yang harmonis. Membangun masyarakat yang beradab adalah salah satu contohnya. Kesantunan berbahasa adalah salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang beradab. Hal ini menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menghargai. Ketika kita semua berusaha untuk berbahasa santun, kita menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Hal ini juga dapat meredakan ketegangan sosial. Dalam situasi yang penuh ketegangan, kesantunan berbahasa dapat membantu meredakan emosi dan mencegah konflik. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Kesantunan membantu kita menyampaikan pesan ya dengan cara yang baik tanpa harus memicu emosi negatif dan membantu kita menemukan solusi yang saling menguntungkan. Ditambah juga dengan menjaga norma sosial. Kesantunan berbahasa juga dapat membantu menetapkan etika dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu ada lagi yang namanya manfaat dalam dunia profesional. Hal ini dapat meningkatkan peluang karir, karena kemampuan berkomunikasi dengan santun sangat dihargai di dunia kerja. Hal ini dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi. Perusahaan mencari karyawan yang dapat berkomunikasi dengan baik dan efektif, baik dengan rekan kerja, atasan, maupun klien. Membangun hubungan yang profesional dan kuat adalah hal yang baik dalam pekerjaan. Hal ini menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan kolaboratif. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan dapat membantu kita mencapai tujuan karir kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan rekan kelompok saya. Selamat malam, perkenalkan nama saya M. Rifaul Maharom dengan NIM 24020400130. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi teman-teman saya tentang kesantunan berbahasa. Saya akan membahas tentang strategi kesantunan berbahasa berdasarkan teori Brown dan Levinson. Yang pertama ada strategi terus terang on record. Strategi ini dilakukan secara langsung, jelas, dan tegas. Biasanya digunakan untuk orang yang memiliki kuasaan lebih tinggi, seperti guru terhadap siswa, misalnya dalam sebuah percakapan. Guru berbicara, semua sudah, silahkan buka KD kedua, yaitu mendemonstrasikan puisi. Di sini, guru menggunakan kata silahkan yang membuat perintah terdengar lebih bagus dan santun dibanding jika hanya menggunakan buka KD kedua. Dengan menambahkan kata tersebut, guru tetap memberi instruksi secara jelas tanpa terkesan kasar. Yang kedua, ada strategi basa-basi off record. Strategi ini digunakan untuk menyampaikan maksud secara langsung sehingga lawan bicara bisa menafsirkan dengan cara yang lebih santun. Contohnya dalam percakapan berikut. Guru berbicara, Rif, belajar puasa bicara ya. Puasa bicara ini adalah satu nasihat dari seorang sastrawan. Baik, di sini guru tidak langsung mengatakan jangan bicara, tapi menggunakan metafora puasa bicara, sehingga terdengar lebih halus, dapat diterima dengan baik oleh siswa. Yang ketiga, ada strategi kesantunan positif. Strategi ini bertujuan untuk membangun hubungan baik dengan lawan bicara. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan penanda identitas kelompok mencari kesepakatan. Contohnya, guru berbicara, "Nak, kamu bagusnya ada di vokal ya, betul ya, setuju ya?" Oke, baik. Dengan menyebut nak, guru menciptakan kedekatan. Selain itu, mengulang jawaban tutur kata seperti betul ya, setuju ya, membuat siswa merasa dihargai, tidak terpaksa menerima pendapat guru. Yang selanjutnya ada strategi kesantunan negatif. Strategi ini digunakan untuk menghindari ancaman terhadap muka negatif seorang, misalnya dengan bersikap tidak langsung atau menunjukkan rasa pesimis. Contohnya, guru berbicara, "Sekali lagi, kelas 10 IPA 2, Bu Maya sudah memperhatikan beberapa anak yang suka celemotan. Ini siapa namanya?" Baik. Alih-alih menyebut nama siswa secara langsung, guru melibatkan seluruh kelas agar tidak mempermalukan siswa yang bersangkutan. Ini adalah contoh bagaimana strategi kesantunan negatif digunakan untuk menjaga harga diri lawan bicara. Selanjutnya, ada menggunakan strategi terus terang on record dan strategi kesantunan positif dalam beberapa kasus. Dua strategi ini bisa digunakan dalam satu tuturan. Contohnya,
Guru, setelah kalian mengetahui 3 hal tersebut, maka kalian bisa menganalisis isinya. Setelah kalian bisa menganalisis isinya, maka kalian akan tahu cara membacanya. Baik, tutoran ini merupakan strategi terus terang karena merupakan instruksi langsung dari guru kepada siswa. Namun, ada juga unsur kesantunan positif, yaitu optimis guru bahwa siswa akan memahami materi tersebut. Sikap optimis ini membuat perintah terdengar lebih mendukung, tidak terkesan memaksa. Baik, yang selanjutnya adalah penggunaan strategi terus terang, on record, dan strategi kesantunan negatif. Dua strategi ini juga muncul bersamaan, terutama ketika penutur ingin memberi perintah tetapi tetap menjaga kenyamanan lawan bicara. Contohnya dalam percakapan berikut. Guru berbicara, membaca puisi yang sudah disiapkan. Bu Maya minta satu anak membacakan. Sebenarnya semua harus siap, tapi Bu Maya minta siapa yang membacakan di depan anak satu saja, biar kita sama-sama melihat. Ayo, guru berbicara. Ayo sini, siswa. Saya Bu, guru. Oke, silahkan. Baik. Tutoran ini mengandung strategi terus terang karena guru memberikan perintah langsung agar siswa membicarakan puisi. Namun guru menggunakan strategi kesantunan negatif, yaitu dengan meminimalkan beban siswa. Guru tidak langsung menunjukkan seseorang, tapi memberikan kesempatan bagi siswa yang siap. Dengan cara ini, siswa tidak merasa dipaksa atau dipermalukan. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Ayu Lestari dengan NIM 24020500129. Saya dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kaitannya dengan poin kesantunan berbahasa dengan pembahasan implementasi atau penerapan kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Kesantunan berbahasa adalah cara berbicara atau menulis yang memperhatikan norma kesopanan, menghormati lawan bicara, dan menyesuaikan dengan konteks sosial. Kesantunan berbahasa tidak hanya sekedar tentang tata krama dan sopan santun saja, tetapi juga mencakup penggunaan kata-kata yang tepat, gaya berbicara yang sesuai dengan konteks, serta kemampuan untuk menghormati lawan bicara. Nah, dalam poin ini kita akan membahas kaitannya dengan implementasi kesantunan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi atau penerapan kesantunan berbahasa juga dapat bervariasi, tergantung dari konteks atau situasi komunikasi yang terjadi. Misalnya, dalam komunikasi dengan atasan atau orang yang lebih senior, kita perlu lebih memperhatikan cara berbicara dan memastikan untuk menggunakan bahasa yang santun dan penuh hormat. Demikian pula dengan konteks komunikasi formal, seperti saat berbicara dalam rapat atau presentasi. Kesantunan berbahasa perlu diterapkan dengan lebih seksama. Di sisi lain, dalam komunikasi sehari-hari dengan teman sebaya atau keluarga, kita juga perlu tetap memperhatikan kesantunan berbahasa. Meskipun dalam konteks yang lebih santai, meskipun dalam konteks yang lebih informal, penggunaan kata-kata yang kasar atau cara berbicara yang kurang santun tetap perlu dihindari demi menjaga hubungan yang harmonis dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, berikut adalah beberapa contoh implementasi kesantunan berbahasa dalam berbagai situasi. Yang pertama, poin pertama adalah dalam percakapan sehari-hari. Tentunya percakapan sehari-hari yang sering kita lewati yang mungkin kita lupakan bahwa pentingnya penggunaan atau implementasi kesantunan berbahasa. Yang pertama adalah menggunakan kata sapaan yang sopan. Seperti contoh, permisi, boleh saya bertanya? Kemudian yang kedua menggunakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Seperti contoh, tolong bantu saya membawa ini, maaf, saya tidak sengaja menyenggol Anda, atau terima kasih sudah membantu saya, atau dan yang lain sebagainya. Kemudian tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Mungkin hal ini masih sering kita lupakan bahwa pentingnya menjaga etika ketika saat berbicara. Itu salah satu bagian dari kesantunan berbahasa untuk tidak memotong pembicaraan lawan bicara. Kemudian poin yang kedua adalah
dalam lingkungan formal, sekolah atau kantor. Biasanya menggunakan bahasa yang baku dan jelas, seperti contoh, mohon izin, saya ingin menyampaikan pendapat saya, atau mohon izin, saya ingin menyampaikan saran yang saya miliki. Menurut saya, seperti itu. Kemudian, yang kedua adalah menghindari kata kasar atau merendahkan. Seperti contoh, saya kurang sependapat dengan Anda. Daripada menggunakan bahasa yang lebih kasar atau lebih to the point seperti pendapat Anda salah, saya tidak setuju, saya tidak mau. Bisa diubah lagi menggunakan bahasa yang lebih baik, kesantunan berbahasa lebih diperhatikan dalam hal ini. Kemudian, menggunakan salam sebelum berbicara. Seperti contoh, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan, atau selamat pagi Bapak atau Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan dan saya ingin memberikan pendapat saya terkait hal yang sedang kita bicarakan, misalnya. Kemudian poin yang ketiga adalah dalam komunikasi tertulis. Di luar dari kehidupan sehari-hari, pastinya kita juga tidak melewati dalam komunikasi tertulis. Pastinya dalam 35% kehidupan sehari-hari kita, kegiatannya pasti menggunakan komunikasi tertulis tentunya. Nah, poin pertama adalah salah satu contohnya menulis email dengan salam dan penutup yang sopan. Seperti contoh, dengan yang terhormat, Bapak, Ibu, atau dengan hormat, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf atas waktunya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kemudian yang kedua adalah menghindari singkatan tidak sopan, singkatan yang tidak lazim atau tidak pantas dalam komunikasi formal tentunya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan tata bahasa yang baik dan benar, tentunya yang jelas dan spesifik. Ya, kemudian poin yang terakhir adalah dalam media sosial. Nah, ini adalah yang sering kita lewati, yang sering kita lakukan, yang mungkin kita lupa untuk mengimplementasikan atau penerapan tentang kesantunan berbahasa. Dalam media sosial kita kadang lupa memberikan komentar yang jelek atau buruk, merendahkan orang lain dengan bahasa yang mungkin kurang santun dan sopan. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikannya dalam media sosial. Seperti contoh, memberikan komentar dengan bahasa yang santun dan tidak provokatif tentunya. Kemudian yang kedua, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda. Menghargai penggunaan, menghindari penggunaan huruf kapital berlebihan karena bisa dianggap sebagai teriakan. Mungkin itu sering kita lupakan betapa pentingnya ketikan yang kita kirimkan kepada orang lain. Nah, kesimpulannya adalah kesantunan berbahasa menunjukkan sikap menghargai orang lain dan mencerminkan kepribadian serta budaya seseorang. Dengan hal ini harapannya mengimplementasikan kesantunan berbahasa bisa menjadi pembentukan karakter dari masing-masing individu untuk bisa lebih baik dalam bertutur kata tentunya, dengan kesopanan dan dengan etika yang lebih baik. Sekiranya itu adalah pendapat saya terkait poin kesantunan dalam berbahasa. Mohon izin Ibu jika ada kekurangan atau kesalahan dalam saya berbicara, dan terima kasih atas kesempatannya. Saya Retno Ilestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Denis dan izinkan saya pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kesantunan berbahasa di lingkup pelajar dan juga tingkat yang lebih lanjut. Jadi pada dasarnya kesantunan berbahasa yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya adalah tata cara berbahasa termasuk santun berbahasa yang juga sangat penting diperhatikan oleh para peserta yang ikut berkomunikasi ya. Dan di era globalisasi dan modernisasi yang sudah terjadi ini, kita melihat banyak sekali nilai-nilai kesantunan berbahasa yang mulai ditinggalkan oleh para pelajar, khususnya anak-anak muda, seiring dengan berkembangnya zaman. Hal ini tentunya sangat menyedihkan melihat bahwa negara kita Indonesia memiliki bahasa yang sangat amat beragam dan dengan banyak sekali penutur yang seharusnya bisa menjadi tempat bagi bahasa Indonesia sendiri untuk berkembang dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Namun,
krisis kesantunan berbahasa seperti ini kita dapat hindari dengan adanya program pendidikan karakter yang saat ini sudah mulai dijalankan oleh para pemerintah ya, dimulai dari hal-hal kecil seperti pada dasarnya mengimplementasikan nilai-nilai kesantunan berbahasa seperti nilai religius, nilai jujur, nilai disiplin, toleransi, dan juga komunikasi yang harmonis antara dua arah. Jadi bahasa sendiri juga merupakan sebuah media untuk manusia mengungkapkan segala bentuk emosi dan pikirannya gitu. Dan emosi dan pikiran manusia ini mencakup dua hal, yaitu positif dan negatif. Bisa jadi luapan sebuah rasa bahagia, senang, gembira, itu dapat diartikan sebagai positif, dan rasa marah atau sedih juga kita dapat artikan sebagai bentuk negatif. Yang saya ingin tekankan di sini adalah nilai-nilai kesantunan berbahasa bagi para pelajar. Jadi setidaknya ada beberapa nilai dalam penerapan metode kesantunan berbahasa untuk para pelajar di lingkup mereka, yaitu lingkup pendidikan. Ada 4 nilai yang ingin saya bagikan. Yang pertama adalah nilai komunikasi. Jadi pada dasarnya pada sebuah komunikasi, penutur dan petutur harus saling mengerti informasi yang diberikan satu sama lain. Jangan sampai ada kesalahan informasi yang diberikan, dan juga harus tetap mementingkan keharmonisan hubungan antar manusia di antaranya. Dan juga bahasa yang digunakan harus jelas dan lugas, sehingga itu akan memudahkan masing-masing pihak dalam menerima dan juga membalas sebuah informasi yang disampaikan. Selanjutnya ada nilai religius. Di nilai religius ini bisa diterapkan supaya kita tahu mana yang benar dan mana yang salah dalam sebuah komunikasi, yang juga melibatkan sebuah hubungan sosial. Jangan sampai sebuah hubungan sosial rusak hanya karena kita melanggar sebuah etika dalam kesantunan berbahasa kita. Penutur yang mengirimkan sebuah informasi juga diminta untuk selalu mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan juga memaksimalkan keuntungan untuk pihak lain. Di nilai selanjutnya ada nilai toleransi. Di sini nilai toleransi yang dimaksud adalah penutur dan juga petutur diharuskan untuk mematuhi batasan-batasan yang ada dalam sebuah komunikasi, baik itu yang sifatnya pribadi maupun umum, yang sekiranya dapat mengganggu hubungan sosial melalui komunikasi yang dilakukan. Jadi komunikasi yang baik dalam nilai toleransi adalah komunikasi yang terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat tidak saling menjatuhkan, tidak saling mempermalukan, dan juga senantiasa menjaga relasi yang terjadi. Dan terakhir ada nilai jujur. Pada sebuah komunikasi, penutur dan petutur selalu dituntut untuk menyampaikan kebenaran. Jangan sampai ada sebuah kesalahan atau kebohongan. Sebuah komunikasi akan menjadi tidak valid apabila informasi yang disampaikan menyimpang atau tidak sesuai pada konteks yang sebenarnya. Dengan nilai-nilai ini, para generasi muda, terutama para pelajar yang masih ada di bangku pendidikan, dapat mencoba untuk belajar melakukan kesantunan berbahasa, sehingga nanti bahasa Indonesia sendiri dapat dijaga kelestariannya, dan masyarakat dari luar Indonesia dapat mengerti bahwa Indonesia sendiri sangat amat beragam namun tetap harmonis dalam berkomunikasi. Karena kesantunan berbahasa juga merupakan salah satu aspek kebahasaan yang dapat meningkatkan kecerdasan emosional para penutur dan petutur. Karena di dalam komunikasi, kita juga tidak hanya dituntut untuk menyampaikan kebenaran, tapi harus tetap berkomitmen untuk menjaga keharmonisan dari masing-masing peserta yang ikut berkomunikasi. Tidak senantiasa tidak saling mempermalukan, dan juga untuk menjaga muka atau bersikap baik sesama penutur dan petutur. Jadi kesopan santunan atau etika yang ada itu adalah adat atau kebiasaan yang seharusnya harus dijaga oleh para pelajar, dan juga bisa menjadi sebuah aturan yang bisa disepakati bersama, sehingga menjadi prasyarat yang disepakati oleh dan jadi bentuk sosial yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Anafzaki, NIM 240204098. Di sini saya akan mempresentasikan tentang faktor penentu kesantunan berbahasa.
Kesantunan berbahasa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara yang sopan, hormat, dan menghargai lawan bicara. Berikut ini adalah penjelasan tentang faktor-faktor penentu kesantunan berbahasa, yaitu 1. Aspek intonasi. Aspek intonasi merujuk pada pola nada dan tekanan suara saat berbicara. Intonasi yang tepat dapat membantu menyampaikan makna dan emosi yang ingin disampaikan. Contohnya, intonasi yang meningkat pada akhir kalimat dapat menunjukkan pertanyaan atau keraguan. Jadi jika kita melakukan pembicaraan kepada seseorang, itu harus ada intonasinya. Kita harus memahami apakah orangnya itu melakukan pembicaraan yang emosional atau orangnya lagi sedih atau lagi ngapain. Kita harus tahu intonasi lawan bicara kita. Kurang lebihnya seperti itu. Kedua, aspek nada bicara. Aspek nada bicara merujuk pada nada suara yang digunakan saat bicara. Nada bicara yang tepat dapat membantu menyampaikan makna dan emosi yang ingin disampaikan. Contohnya, nada bicara yang lembut dapat menunjukkan kesopanan dan hormat. Contohnya, seperti kita berbicara kepada yang lebih tua. Kita harus lebih berbicara harus yang sopan, yang lembut. Kita harus sampaikan tujuan kita dengan baik-baik kepada orang itu. Ketiga, faktor pilihan kata. Faktor pilihan kata merujuk pada kata-kata yang dipilih untuk menyampaikan makna dan emosi. Pilihan kata yang tepat dapat membantu menyampaikan makna dan emosi yang ingin disampaikan. Contohnya, menggunakan kata-kata sopan dan hormat dapat menunjukkan kesantunan berbahasa. Seperti kita harus memilih, kita dalam keadaan emosional, tapi kita harus memilih kata-kata apa yang cocok untuk kita mengomong atau saat kita emosi pada orang itu. Setidaknya kalau semisal kita ingin emosi sama orang yang lebih tua, kita harus harus memilih kata-kata yang tepat untuk mengucapkan sebuah kalimat itu yang ditujukan kepada orang tersebut atau lawan bicara kita. Kalau semisal kita marah kepada yang seumuran sama kita atau sepantaran kita ya harus memilih kata juga. Tidak sembarang kita melontarkan sebuah kata ataupun kata kotor atau kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Kurang lebihnya seperti itu. Keempat, faktor susunan kalimat. Faktor susunan kalimat merujuk pada cara kalimat disusun untuk menyampaikan makna dan emosi. Susunan kalimat yang tepat dan membantu menyampaikan makna dan emosi yang ingin disampaikan. Contohnya, menggunakan kalimat yang jelas dan singkat dapat menunjukkan kesantunan berbahasa. Apabila kita ingin mengucapkan sebuah kalimat atau kita ingin berbicara kepada seseorang, kita harus menyusun sebuah kalimat dulu. Apakah ini kalimatnya cocok atau tidak? Apakah ini kalimatnya pantas apa tidak? Apakah ini kalimatnya bisa diperjelas dengan otak atau tidak? Kita harus mempertimbangkan dulu. Kita harus menyusun kalimat-kalimat yang mau kita ucapkan dulu. Setidaknya kurang lebihnya seperti itu.
dan kita harus, kalau semisal berbicara atau mau mengobrol dengan orang yang lebih tua, kita harus lebih sopan, santun, kalimatnya kita harus ditata, tidak boleh sembarangan berbicara. Saya kira sudah cukup dari saya.